penguji UTIN, saya Sri Rahayu SPDI MPD asal sekolah UPT SPF SD Negeri Pongkiku 2 Makassar, mahasiswa PPG Daljak Kementerian Agama batch 1 tahun 2024. Terima kasih. Zaskia, siapa temannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kabarnya anak-anakku. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang Ibu Ayu akan menjelaskan tentang materi al-waqaf dan al-kabir. Tapi sebelum mulai pembelajaran, Ibu absensi dulu. Duduknya yang rapi dulu, dilipat tangannya, pakaiannya, dasinya, dikasih bagus posisinya dulu ya. Lipat tangannya. Baik. Nah, Ibu absen. Afifah Nanda Lavanda, Afifah Bintia, Afnan Amir Ramadan, Ahmad Ali Azhar, Aziza Wulandari, Dewa Gaizan Al-Jufri, Tilza Dasani Kisyawa, Muhammad Ilham, Muhammad Abizar Al-Ghifari, Nabila. Tepuk semangat.
baik-baik bersyukur. Nah, hari ini Ibu akan memutarkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi Asmaul Husna yang membahas tentang Al-Wahhab dan Al-Qadir. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sama-sama marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya anak sekalian, silakan duduk dengan tenang dan kita akan mulai pelajarannya. Anak-anakku yang hebat, marilah kita sama-sama mengetahui pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata Arab, yaitu Al-Asma'u artinya nama-nama dan Al-Husna artinya yang baik. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99 ya. Ada 99 nama Allah yang baik. Dan Asmaul Husna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Anak-anak yang hebat, setelah kita mengetahui pengertian Asmaul Husna dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 Asmaul Husna, di materi hari ini kita akan membahas dua Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Wahhab dan Al-Qadir. Yang ingin kita ketahui adalah apa arti dari Asmaul Husna Al-Wahhab dan apa arti Asmaul Husna Al-Qadir. Pengertian Al-Wahhab yaitu Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, sampai hewan melata pun Allah memberikan karunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan, karena Allah tidak membutuhkan apapun, karena Allah yang memberikan karunia dan nikmatnya kepada semua ciptaannya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu mengucap rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Anak-anakku sekalian, anak-anak hebatku, mari kita coba renungkan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita melihat dari anggota tubuh kita. Allah menciptakan mata kita,
agar kita dapat melihat segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dengan indahnya. Kedua, Allah menciptakan kita untuk memiliki hidung yang fungsinya agar kita dapat mencium aroma. Ketiga, Allah menciptakan mulut agar kita dapat berbicara dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang bagus dan terucap dari bibir kita. Dan Allah menciptakan mulut ini agar kita dapat menggunakannya untuk makan. Marilah kita melihat juga karunia yang telah diberikan Allah kepada kita dalam berbentuk makanan. Makanan yang sehat. Dan marilah juga kita melihat karunia yang telah Allah berikan kepada kita berbentuk rumah yang dapat menjadi tempat tinggal kita dari panas matahari, hujan yang dapat melindungi kita. Nah, anak-anak sekalian, itulah karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka wajiblah kita untuk selalu mengucapkan kata syukur. Anak-anak sekalian, mari kita memperhatikan dan melihat ciptaan Allah, yaitu menciptakan laut yang begitu luas dengan berbagai macam di dalamnya ikan-ikan yang menghiasi lautan itu. Itulah salah satu karunia yang Allah berikan di muka bumi ini. Setelah kita mengetahui sifat Al-Wahhab, yaitu bahwa Allah itu Maha Pemberi, maka kita harus meneladani sifat Al-Wahhab dengan cara yang pertama, senang memberi sesuatu kepada orang lain. Meneladani sifat Asmaul Husna Al-Wahhab yang kedua, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Artinya kita memberi tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap pujian dari orang tersebut. Artinya kita semata-mata memberikan itu karena untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu kita memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Artinya kita mempunyai inisiatif sendiri dari dalam diri kita untuk memberi bantuan kepada orang lain. Yang keempat, mari kita memberi sesuai kemampuan kita. Bukan tentang seberapa banyak yang harus kita beri, tetapi bagaimana kita memberi dengan hati yang ikhlas atau tulus memberikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian anak-anakku sekalian, ketika kita memberi tanpa harus mengungkit atau menyebut kembali pemberian kita kepada orang lain, agar kita tidak menyinggung perasaan orang yang telah kita berikan sesuatu. Jadi marilah kita menjaga perasaan orang lain, ya.
Setelah kita membahas Asmaul Husna Al-Wahhab, yang kedua kita membahas Asmaul Husna Al-Qadir. Anak-anak sekalian, marilah kita mengetahui arti dari Al-Qadir. Al-Qadir artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dalam sifat dan perbuatannya, sehingga tidak ada yang dapat menandingi kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Justru seluruh makhluk bergantung dan membutuhkan Allah karena kebesaran Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bukti apa saja bahwa Allah itu Maha Besar? Bukti Allah Maha Besar yaitu diciptakannya bumi dan langit. Yang kedua, penciptaan manusia beserta isi tubuhnya. Yang ketiga, diciptakannya keindahan pemandangan alam, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengimani Asmaul Husna Al-Qadir? Anak-anak sekalian, mengimani Asmaul Husna Al-Qadir dapat dilakukan dengan selalu mengagungkan asma Allah melalui amal ibadah dan amal saleh. Kedua, menghindari sifat takabur atau sombong kepada orang lain. Ketiga, selalu berpikir bahwa semua yang ada di muka bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang hebat, itulah tadi materi dan penjelasan ibu tentang Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Qadir. Dan semoga anak-anakku sekalian dapat memahami materi hari ini dan dapat meneladani sifat Al-Wahhab dan Al-Qadir dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Sehat selalu dan semoga kita dapat bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Aku tadi sudah menonton video tentang Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Qadir. Apa itu Al-Wahhab? Allah Maha Pemberi. Mengapa dinamakan Al-Wahhab? Karena Allah Maha Pemberi, Allah yang menciptakan semua alam semesta dan kehidupan. Allah yang memberi kita kehidupan, tanaman, apalagi tadi contoh-contohnya di video manusia, apalagi hewan, apalagi saya, pokoknya semua alam semesta dan kehidupan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Qadir, apa itu Al-Qadir? Allah Maha Besar. Semua ciptaannya Allah. Jadi anak-anakku meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan tugas pasangkan simbol Asmaul Husna dengan artinya. Nanti ada suarakan harapannya ya. Al-Qadir, yang mana artinya, yang mana yang cocok di sini, kita berikan harapannya. Kemudian Allah, yang mana di sini nak? Ar-Rahim, Ar-Rahman, kemudian Al-Wahhab. Jadi anak-anakku pasangkan simbol Asmaul Husna dengan artinya. Ibu
pakai pensil saja ya, biar kalau ada salah boleh diperbaiki. Sini. Jadi anak-anak kupasangkan simbol Asmaul Husna dengan artinya ya. Al-Qadir tadi sudah ada dalam penjelasan. Kemudian Allah, kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Wahhab. Silakan dikerjakan dulu. Memang Asmaul Husna ada 99 ya anak, tapi hari ini dua yang kita pelajari yaitu Al-Wahhab dan Al-Qadir. Silakan dikerjakan saya. Nanti yang tampil Arumi ya, yang memberi anak-anak atau memasangkan simbol Asmaul Husna dengan artinya. Jadi Arumi yang pertama tidak selesai nak? Belum. Belum selesai? Belum. Saya juga 5 menit lagi. Ya. Ya. Siapa yang selesai? Nabila, oh ya Nabila dan Arumi. Boleh tampil ke depan nak? Ambil bawa pensilnya sekalian ya sayang untuk memasangkan simbol Asmaul Husna dengan artinya. Bawa pekerjaannya saya boleh tak apa-apa. Ya, silakan. Arumi sebenarnya. Ya. Iya. Perhatian. Teman-teman sudah memasangkan simbol Asmaul Husna dengan artinya. Coba lihat masing-masing di KBE-nya. Al-Qadir. Jawabannya nak. Allah Maha. Allah Maha Besar. Allah Maha. Kemudian simbol Allah. Di bagian Allah ya. Ar-Rahim. Di bagian mana simbolnya sayang? Allah ya. Ar-Rahim. Maha Penyayang. Kemudian Ar-Rahman. Maha Pengasih. Al-Wahhab. Maha Pemberi. Coba dilihat lagi pekerjaannya aku nih. Nanti yang paling sudah lihat. Nah, Al-Qadir. Allah Maha Besar. Kemudian simbol Allah. Allah. Kemudian Ar-Rahim. Allah Maha. Allah Maha. Ya Allah Maha Penyayang. Kemudian Ar-Rahman. Al-Wahhab. Maha Pemberi. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ibu bagikan lagi tugas mengenal Asmaul Husna yang kedua, yaitu gunting dan tempelkan teladan Asmaul Husna pada tabel yang tepat. Di sini ada 2 tabel, ada Al-Wahhab, ada Al-Qadir. Kemudian ada gambar-gambar yang harus kalian gunting, kemudian tempelkan di kolom yang sesuai dengan Al-Wahhab dan Al-Qadir. Jadi tadi waktu video pembelajaran
Firza bertanya, nak mengapa orang-orang harus bersedekah? Jawabannya itu adalah karena sebagai manusia kita harus saling berbagi kepada sesama, ya, terutama orang yang tidak mampu. Ada lagi yang mau bertanya, sayang? Oke, tepuk tangan untuk temannya. Nah, Ibu minta lagi Zaskia dan Firza. Apa nih? Nah, kita tampilkan teman-teman yang akan memaparkan hasil gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan al-wa'af dan al-kabir. Al-wa'af artinya Allah Maha Pemberi, kabir artinya Allah Maha Besar. Tampak gambar orang yang bersedekah. Al-kabir gambar juga. Saya akan menjelaskan dalam al-kabir adalah Quran, adalah manusia dan alam, ada kata surga, dengan ciptaan Allah. Teman-teman menjelaskan tentang al-wa'af dan al-kabir. Semua gambar yang ada di al-wa'af, teman-teman tempelkan yang bersedekah. Kemudian ada 4 juga gambar di al-kabir, yaitu ada Al-Quran, manusia, pemandangan alam semesta, dan tata surya. Ada teman-teman yang mau bertanya, sayang, atau yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya, siapa? Nama saya Chandra. Saya ingin bertanyakan mengapa kita harus membaca Al-Quran. Kewajiban kita baca Al-Quran karena kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Kewajiban kita membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia, dan kewajiban kita untuk membaca Al-Quran. Wajib kita selalu baca Al-Quran setiap hari setelah sholat, ya. Usahakan bisa 1 lembar, bisa 2 lembar, atau kalau bisa 1 juz dalam 1 hari. Tepuk tangan untuk Firza dan Zaskia. Selanjutnya kita panggil Ilham dan Nabila. Tepuk tangan semuanya. Bawa gambar, bawa gambar. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang al-wa'af dan al-kabir. Al-wa'af adalah yang Maha Pemberi, al-kabir adalah yang Maha Besar. Di sini ada 4 gambar. Al-wa'af itu yang selalu bersedekah. Al-kabir ada 4 gambar. Yang pertama planet, kedua pemandangan, kedua Al-Quran, keempat manusia. Teman ada yang ingin bertanya? Teman-teman ada yang ingin bertanya nak tentang 4 gambar yang ada di Al-Wa'af, 4 gambar juga yang ada di Al-Kabir. Siapa yang mau bertanya, Sen? Sen? Nama saya Chandra. Saya ingin menanyakan mengapa kita harus melihat alam adalah ciptaan Allah. Dari kita harus bersyukur. Oke, jawabannya Ilham. Karena kita ciptaan Allah, kita juga dimanapun kita berada, kita melihat ada alam semesta, ada planet
semesta adalah bukti kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus banyak bersyukur karena semua ini alhamdulillah Allah ciptakan dengan penuh karunia ya, masya Allah. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk selalu bersyukur. Oke, tepuk tangan untuk Ilham dan Adita. Saya akan menjelaskan tentang Wahab dan Al-Kabir. Wahab adalah Maha Pemberi, Al-Kabir adalah Allah Maha Besar. Ada 4 gambar di Al-Wahab dan di Al-Kabir. Gambar di Al-Wahab orang yang bersedekah. Gambar yang ada di Al-Kabir menandakan di Al-Kabir Al-Quran manusia oleh undangan karena semua ciptaannya Allah. Ada yang mau bertanya nak? Ada ya. Kata kita hari ini berzakat dan bersedekah. Adanya Zaskia, mengapa kita harus bersedekah dan berzakat? Karena zakat kewajiban, jelaskan juga kewajiban kita sebagai umat muslim. Karena bersedekah sama halnya adanya mewujudnya wahab. Jadi zakat adalah kewajiban kita juga sebagai umat muslim yang kita keluarkan pada bulan Ramadan. Wajib juga orang berzakat ya. Kemudian bersedekah, kita harus selalu bersedekah karena di bagian penghasilan kita atau di bagian rezeki yang kita peroleh ada haknya orang di situ. Jadi harus bersedekah karena dapat apa sayang kalau orang bersedekah? Dapat pahala apa lagi? Nikmat akan ditambah lagi oleh Allah, memperpanjang tali silaturahmi, memperpanjang juga umur kalau orang rajin bersedekah. Nah, silakan duduk.